Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koku no Retosei volume ke-31 chapter ke-6. Di chapter ini bakal diceritain bahwa peperangan telah dimulai. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, Kanata telah menyadari tentang kehadiran beberapa pasukan parasit. Dan Kanata juga telah mencoba untuk menyerang mereka dengan menggunakan panah sihir yang sangat banyak. Tapi ternyata semua serangan itu berhasil ditahan oleh para pasukan parasit. Dan Kanata yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya menyadari sesuatu. Kanata beranggapan bahwa pasukan parasit kali ini memiliki kemampuan yang setara dengan pasukan keluarga Shibata. Dan Kanata tahu bahwa keluarga Shibata adalah salah satu dari keluarga cabang Yotsuba yang memiliki kemampuan pertarungan dan juga pertahanan yang sangat kuat. Dan walaupun keluarga Shibata bukanlah penyihir gangguan mental, mereka ini telah diberkati dengan kemampuan dalam pertempuran dan juga pertahanan yang melebihi keluarga cabang Yotsuba yang lain. Dan Kanata yang mengetahui tentang fakta ini, dia pun akhirnya mulai panik. Dan dia pun akhirnya mengambil suatu keputusan untuk melakukan serangan jarak dekat. Dan hal ini pasti akan menyebabkan pertempuran langsung antara kedua pasukan, yaitu pasukan Kanata melawan pasukan parasit. Tetapi untuk saat ini, kedua belah pihak belum mengetahui keberadaan masing-masing. Tapi untungnya untuk Kanata, hal ini bukanlah masalah. Karena dia adalah generasi kedua dari penyihir modifikasi yang telah diciptakan oleh Yotsuba untuk menjadi guardian dari keluarga Shibata. Dan Kanata adalah penyihir buatan seri Bard. Dan seri Bard adalah penyihir buatan yang memiliki kemampuan tertinggi untuk mengetahui posisi lawan. Dan sangat mudah untuk Kanata untuk mengetahui posisi musuh saat ini. Dan perlu diingat, Yotsuba juga telah membuat banyak penyihir modifikasi untuk dijadikan sebagai guardian. Dan untuk saat ini, baru kita ketahui bahwa penyihir modifikasi yang telah disempurnakan oleh Yotsuba barulah ada dua seri, yaitu seri Bard dan juga seri Sakurai. Seri Bard adalah penyihir modifikasi yang saat ini menjadi guardian untuk keluarga Shibata. Dan mereka ini adalah Susumi Kotona dan juga Susumi Kanata. Sedangkan seri Sakurai, mereka ini adalah penyihir modifikasi yang saat ini menjadi guardian untuk keluarga Yotsuba. Dan mereka ini adalah Sakurai Honomi dan Sakurai Minami. Seri Sakurai memiliki kemampuan khusus untuk pertahanan. Bahkan seri ini memiliki kemampuan sihir penghalang yang kekuatannya hampir menyamai sihir palang milik keluarga Jumonji. Di sisi lainnya, komandan parasit yaitu Mimas, saat ini dia sedang berusaha untuk mencari keberadaan dari Kotona. Tapi tiba-tiba dia pun lalu merasakan bahwa ada sesuatu sihir di atas kepalanya. Bahkan sihir itu juga muncul di atas kepala para pasukan parasit. Dan tidak lama, akhirnya terjadilah suatu ledakan yang cukup kuat. Dan ledakan itu berhasil melukai mereka semua.
Tetapi Mimas dan satu parasit yang lain hanya menderita luka gores. Tetapi untuk 7 parasit yang lain, mereka mendapatkan luka yang sangat fatal. Dan jika mereka ini bukan parasit, mereka pasti sudah mati. Dan serangan ini ternyata berasal dari Kanata. Dan Kanata telah diam-diam menggunakan sihir Echo Cannon miliknya untuk menembak mereka semua. Dan Mimas yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Lalu setelah itu, Mimas pun langsung mendeteksi asal dari sihir itu. Dan dengan cepat, dia pun langsung mengetahui keberadaan pasukan Kanata. Dan Kanata yang menyadari itu, dia pun akhirnya mulai panik. Karena posisinya telah diketahui oleh pasukan parasit. Dan Kanata juga merasakan jika ada parasit yang memiliki kekuatan yang paling kuat sedang menuju ke arahnya. Bahkan Kanata tidak menyangka jika parasit itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi sumber sihir. Tapi Kanata langsung membuat keputusan untuk melawan parasit itu secara langsung. Dan tidak lama, Mimas pun langsung mendarat tepat di depan Kanata. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Setelah itu, Kanata pun langsung mencoba untuk menyerang Mimas menggunakan sihir Ponon Maser. Tapi ternyata serangan itu berhasil ditahan oleh Mimas. Karena Mimas memiliki sebuah alat pertahanan khusus yang dikembangkan oleh pasukan Stars. Dan alat ini mampu menahan berbagai jenis serangan dari sihir. Dan setelah itu, Mimas pun langsung melancarkan serangan balik kepada Kanata menggunakan sihir andalannya, yaitu sihir pembakaran atau bioignition. Sihir ini mampu membakar apapun yang ada di hadapannya. Dan Mimas menggunakan sihir ini untuk membakar lengan dari Kanata. Dan tidak lama, Kanata pun langsung berteriak karena tangan kanannya tiba-tiba terbakar. Dan karena serangan ini, Kanata pun akhirnya tidak bisa menggunakan si Edi miliknya. Tetapi Kanata adalah seorang penyihir dari keluarga Yotsuba. Dan tentu saja, walaupun dia sudah kehilangan tangan kanannya, dia tetap memutuskan untuk tetap bertarung. Tetapi Mimas tidak akan membiarkan hal itu. Mimas pun langsung mengeluarkan sihir pembakaran miliknya. Tapi serangannya kali ini adalah serangan dengan kekuatan penuh. Karena Mimas berpikir bahwa dia akan melakukan sebuah serangan yang akan langsung dapat membunuh Kanata. Karena Mimas ingin menghormati Kanata sebagai seorang petarung yang tangguh. Tetapi tiba-tiba, sebelum sihir itu dilepaskan oleh Mimas, ternyata sihir itu langsung menghilang. Dan Mimas yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Mimas langsung melihat ke arah belakangnya. Dan di belakangnya ternyata ada sesosok pria yang menggunakan pakaian tempur khusus. Dan pria itu ternyata adalah Tatsuya. Lalu setelah itu, Mimas pun langsung berbalik ke arah Tatsuya. Dan Mimas langsung mencoba untuk menyerang Tatsuya menggunakan sihir pembakaran miliknya. Tetapi saat dia berbalik, ternyata Kanata langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Mimas. Dan Kanata pun langsung menembakkan sihir Ponon Maser ke arah kepala Mimas. Dan dalam sekejap, kepala Mimas pun langsung menghilang. Dan setelah itu, parasit yang ada di dalam tubuh Mimas, parasit itu pun langsung keluar dan mencoba untuk mencari tubuh baru. Tapi Tatsuya yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Tatsuya pun langsung menyerang parasit itu dengan sihir Astral Dispersion. Dan parasit itu langsung lenyap seketika. Dan setelah parasit dikalahkan, Tatsuya pun langsung merestorasi Kanata. Sehingga luka-luka Kanata langsung sembuh seketika.
Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung menghubungi Katsuhige. Dan Tatsuya memberitahu Katsuhige bahwa saat ini Kanata sedang pingsan. Dan Tatsuya meminta Katsuhige untuk segera mengirim tim penyelamat. Katsuhige yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung mengirimkan tim penyelamat. Sedangkan Tatsuya, dia memutuskan untuk melenyapkan semua parasit yang masih tersisa. Di sisi lain, saat ini 8 parasit sedang terlibat pertempuran dengan pasukan Yotsuba. Tetapi pasukan Yotsuba tidak cukup kuat untuk menahan pasukan parasit. Dan akhirnya, satu persatu dari mereka pun berhasil dijatuhkan oleh pasukan parasit. Erika yang melihat kejadian itu dari ruang kontrol, dia pun menjadi sangat kesal karena tim bantuan tidak juga datang. Bahkan Leo bilang kepada Erika, jika pasukan parasit kali ini, ternyata mereka ini lebih kuat dari pasukan parasit yang pernah mereka hadapi. Sedangkan Mikihiko yang melihat pertempuran itu, dia pun tidak tahan lagi untuk segera membantu. Lalu dia langsung bilang kepada Minami bahwa dia akan keluar untuk melawan para parasit. Bahkan Erika dan Leo juga setuju dengan hal ini. Tapi Minami langsung menjelaskan keadaan pertempuran kepada mereka semua. Minami bilang bahwa saat ini di Pulau Miyaki ada 9 titik pertempuran. Dan 3 titik diantaranya, pertempuran di sana didominasi oleh pasukan musuh. Tetapi keluarga Yotsuba telah mengirimkan bala bantuan, jadi masalah ini akan segera selesai. Tapi Erika tetap kekeh ingin segera membantu. Tapi Minami langsung memberitahu Erika bahwa Tatsuya saat ini sudah mulai memasuki wilayah pertempuran. Dan di layar monitor terlihat ada Tatsuya yang sudah siap untuk bertempur menggunakan baju tempur miliknya. Perlu diketahui, saat ini Tatsuya memakai sebuah baju tempur khusus. Dan baju tempur ini memiliki CID bawaan yang dapat aktif hanya dengan menggunakan pikiran dari si pemakai, tanpa perlu menggunakan CID tambahan. Dan pertarungan Tatsuya melawan 8 parasit pun akhirnya dimulai. Di sisi lain, Erika, Leo dan juga Mikihiko yang melihat pertarungan Tatsuya, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Karena ini adalah pertama kalinya untuk mereka melihat pertarungan Tatsuya di medan pertempuran secara langsung. Dan saat mereka melihat kemampuan sihir Tatsuya yang sebenarnya, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka sulit untuk percaya. Tetapi keterkejutan mereka ini tidak sampai di sini. Dan saat mereka melihat pertempuran Tatsuya, mereka pun akhirnya dikagetkan dengan sebuah sihir yang digunakan oleh Tatsuya. Dan mereka tahu jika sihir itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan sihir itu ternyata adalah sihir Mist Dispersion. Dan sihir itu dapat melenyapkan apapun dalam sekejap. Dan mereka yang melihat itu, mereka pun akhirnya menyadari jika Tatsuya ini ternyata adalah seorang penyihir yang sangat mengerikan. Di sisi lainnya, Tatsuya saat ini masih terus bertarung dengan para parasit. Dan Tatsuya sudah melenyapkan tubuh inang dari para parasit. Sehingga saat ini, yang tersisa di medan pertempuran hanyalah Tatsuya dan para parasit yang sudah dalam bentuk astral. Tapi sebelum Tatsuya melenyapkan mereka semua menggunakan sihir astral dispersion miliknya, Tatsuya pun langsung meminta Minami untuk mematikan sebentar monitor di ruang kontrol, agar Erika, Leo dan juga Mikihiko tidak melihat sihir astral dispersion.
Dan khususnya Mikihiko, dia ini adalah seorang penyihir yang paling tidak boleh untuk melihat sihir astral dispersion. Dan ini adalah keputusan dari Yotsuba Maya dan juga para peneliti dari keluarga Yotsuba. Karena Maya khawatir bahwa jika nantinya ada seseorang yang berasal dari penyihir kuno yang mengetahui tentang sihir ini, maka mereka pasti akan membuat variasi dari sihir ini. Dan hal itu nantinya akan dapat mengancam keluarga Yotsuba. Dan inilah alasan kenapa Mikihiko tidak diperbolehkan melihat sihir astral dispersion. Karena Mikihiko berasal dari keluarga Yoshida. Dan keluarga Yoshida adalah keluarga penyihir kuno. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung melenyapkan semua parasit yang ada di hadapannya. Di sisi lainnya, pasukan terkuat USNA akhirnya mulai mendarat. Dan pasukan ini dipimpin oleh Komandan Rigel dari pasukan Stars. Rigel adalah komandan dari Divisi 6 pasukan Stars. Dan Rigel juga ditemani oleh para bawahannya, yaitu Kapten Bellatrix dan juga Kapten Al-Nilam. Tetapi pasukan ini telah dihadang oleh Katsuhige dan semua bawahannya. Dan pertempuran pun akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, di dalam ruang kontrol, saat ini Erika, Leo dan juga Mikihiko, mereka sedang asik melihat pertempuran Katsuhige melawan pasukan parasit. Dan saat mereka melihat pertempuran Katsuhige, mereka pun menjadi sangat kagum kepada Katsuhige. Karena mereka melihat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki kekuatannya sangat kuat. Bahkan kekuatannya di atas rata-rata para penyihir militer. Lalu Leo langsung bertanya kepada Minami, siapakah orang itu? Dan Minami langsung memberitahu mereka semua. Minami bilang kepada mereka bahwa orang itu adalah Shibata Katsuhige. Dan Shibata adalah keluarga cabang dari keluarga Yotsuba. Dan Shibata Katsuhige adalah salah satu dari 10 penyihir terkuat milik keluarga Yotsuba. Leo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Katsuhige. Tapi Erika langsung bilang kepada Leo bahwa dia sedikit agak takut mendengar tentang hal ini. Karena dia berpikir bahwa jika Shibata itu adalah salah satu dari 10 penyihir terkuat milik Yotsuba, maka masih ada 9 orang lagi yang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Shibata Katsuhige. Dan hal itu tentu saja ancaman bagi keluarga lain. Tapi setelah itu, Erika pun lalu bertanya kepada Minami. Erika bilang kepada Minami, seharusnya jika Shibata itu memiliki kekuatan sebesar itu, maka Shibata seharusnya bisa mengalahkan semua pasukan musuh sebelum mereka mendarat. Tapi Minami langsung memberitahu Erika bahwa hal ini dilakukan sebagai jebakan, agar keluarga Yotsuba memiliki bukti bahwa pihak USNA telah melakukan serangan ilegal. Di sisi lainnya, saat ini pertarungan Katsuhige melawan Rigel dan 2 rekannya akhirnya dimulai. Dan Rigel pun langsung menggunakan sihir thunder miliknya untuk menyerang Katsuhige. Tapi untungnya, Katsuhige dengan mudah dapat menghindari semua serangan itu. Dan setelah itu, Katsuhige pun tidak tinggal diam. Dan dia pun langsung mencoba untuk melakukan serangan balik. Dan dengan cepat, Katsuhige pun langsung mengeluarkan sihir andalan miliknya. Dan sihir itu adalah sihir kontrol kepadatan dan juga tekanan. Perlu diketahui, sihir ini mampu mengontrol kepadatan dan juga tekanan dari atmosfer. Dan sihir ini adalah sihir tingkat tinggi, dan tidak semua penyihir dapat menggunakannya. Dan karena serangan ini, akhirnya tekanan atmosfer
yang ada di sekitar Rigel dan dua temannya menjadi sangat padat. Sehingga hal itu menyebabkan meningkatnya suhu di sekitar mereka menjadi 600 derajat Celcius. Bahkan tubuh parasit sekalipun tidak akan bisa menahan suhu sepanas ini. Tetapi Rigel, Bellatrix, dan juga Alnilam, mereka terus berusaha untuk menahan serangan ini, menggunakan sihir penghalang dan juga pendingin. Dan perlu diketahui, karena sihir inilah Katsuhige akhirnya mendapatkan sebuah julukan sebagai penyihir fisik murni terkuat milik keluarga Yotsuba. Dan setelah itu, Rigel dan dua temannya pun berhasil bertahan. Dan Katsuhige yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Lalu dengan cepat, Katsuhige langsung menurunkan tekanan atmosfer menjadi tidak normal. Sehingga suhunya turun sebanyak 50 derajat di bawah titik beku. Dan hal ini membuat Rigel dan dua temannya langsung beku seketika. Tapi Rigel dan dua temannya tidak mati. Tapi Rigel tidak tinggal diam, dan Rigel pun langsung melelehkan es yang telah membelenggunya. Dan setelah Rigel bebas, dia pun langsung membawa dua temannya yang masih membeku. Dan akhirnya Rigel pun berhasil menyelamatkan Bellatrix. Tetapi saat Rigel ingin menyelamatkan Alnilam, ternyata Alnilam yang telah menjadi es, kepalanya terkena peluru dari pasukan Yotsuba, sehingga Alnilam dapat dipastikan telah tewas. Bahkan Rigel juga telah menyadari jika koneksinya dengan Nilam sudah terputus. Dan Rigel yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih karena salah satu rekannya sudah mati. Dan saat ini musuh yang tersisa hanyalah Rigel dan juga Bellatrix. Tapi ternyata serangan tidak sampai di situ, karena Katsuhige dan para penyihir elit dari keluarga Shibata, mereka semua langsung menyerang Rigel dan juga Bellatrix dengan serangan membabi buta. Dan hal itu membuat Rigel dan Bellatrix tidak mampu untuk menahannya. Dan akhirnya mereka berdua pun langsung mati seketika. Di sisi lainnya, Erika, Mikihiko, dan juga Leo yang melihat pertarungan Shibata, mereka pun menjadi sangat tidak nyaman. Karena bagi mereka, kebrutalan yang terjadi di pertempuran ini sangatlah menjijikan dan membuat mereka sangat mual. Lalu setelah itu, layar pertempuran pun tiba-tiba berganti ke pertempuran yang lain. Karena saat ini, Tatsuya pasti akan menuju ke tempat Katsuhige untuk melenyapkan parasit yang sudah terlepas dari inangnya. Dan Mikihiko tidak diperbolehkan untuk melihat sihir Astral Dispersion. Lalu setelah itu, Mikihiko pun lalu bertanya kepada Minami apa yang terjadi kepada para parasit yang telah keluar dari tubuh inangnya. Dan Minami pun langsung menjawab. Minami bilang kepada Mikihiko bahwa para parasit itu telah dibuang oleh Tatsuya. Mikihiko yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika Tatsuya sudah menggunakan sihir Cell Ball yang sebelumnya telah diciptakan oleh Tatsuya berkat latihan bersama dengan Mikihiko. Perlu diketahui, Cell Ball adalah konsep dasar untuk menciptakan sihir Astral Dispersion. Tapi Cell Ball belumlah sempurna. Bahkan mustahil bagi orang lain untuk dapat menyempurnakannya menjadi sihir Astral Dispersion. Dan satu-satunya orang yang bisa menyempurnakan sihir ini hanyalah Tatsuya. Sehingga sihir ini menjadi sihir rahasia bagi keluarga Yotsuba. Tapi di sini, Mikihiko tidak mengetahui tentang sihir Astral Dispersion. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Di chapter selanjutnya nanti kita bakal masuk chapter terakhir, di mana di chapter terakhir ini kita bakal ngelihat aksi Miyuki yang bakal menggunakan sihir kelas strategis miliknya, yaitu Glacial Edge. Dan Tatsuya juga akan membunuh dua penyihir kelas strategis, yaitu Miguel Diaz dan juga Bezobrazov. Dan setelah peperangan selesai, maka Tatsuya akan diakui oleh dunia.
bahwa Tatsuya ini memiliki kekuatan yang setara dengan 4 kekuatan militer yang ada di dunia. Oke guys, see you next time, bye bye.